Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu Widi. Hari ini kita akan membahas materi tentang apa ya? Tapi sebelum membahas materi, ada yang mau Ibu tanyakan terlebih dahulu nih. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu semangat, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya, selalu berdoa agar pandemi ini segera selesai dan kita dapat bertatap muka di sekolah SDIT Al-Fatih 1. Semangat selalu untuk pembelajaran online ya. Oke, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Kalau sebelumnya Ibu sudah membahas tentang menyederhanakan pecahan dengan cara menentukan FPB-nya dengan pohon faktor, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Nah, untuk penjumlahan pecahan, jika berpenyebut sama, kalian tidak perlu bingung, langsung dijumlahkan saja. Tapi, jika berpenyebut beda, maka kita harus melakukan ini. Yang pertama yaitu samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK dari kedua pecahan. Kita lihat contohnya aja yuk. Contohnya, ada 1/3 ditambah 3/6. Ternyata penyebutnya berbeda ya. Maka langkah pertama yaitu mencari KPK terlebih dahulu. Mencari KPK bisa menggunakan pohon faktor atau kelipatannya. Kita lihat nih untuk pohon faktor 3 dan 6. 3-nya diperoleh 3 dan 1, 6-nya 6, 2, dan 3. 6 dibagi 2 maka hasilnya 3. Akan tetapi kalau menggunakan kelipatan seperti apa ya? Nah, kalau untuk mencari kelipatannya, kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, dan 18. Sedangkan 6, 12, 18, dan 24. Nah, kalau udah tahu ini kelipatannya, kalau untuk pohon faktor yaitu 3 dikali 1, 6 yaitu 2 dikali 3. Yang diperoleh yaitu 6 KPK-nya. Sama, dilihat kalau dari kelipatan, kita lihat yang paling terkecil kelipatan yang sama yaitu 6. Maka, 1/3 ditambah 3/6, untuk mengetahui jumlah atasnya atau perubahannya, penyebutnya tetap sama 6 ya. Akan tetapi kita untuk mengetahui pembilangnya dengan cara 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. Maka hasilnya 2/6. Lalu yang selanjutnya 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 3, 3. Maka dapat diperoleh yaitu 5/6. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 3/6 yaitu 5/6. Paham ya? Oke, untuk materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita lihat, mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa sebelum dijumlahkan. Jadi kita tuh harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu agar memudahkan kalian mengerjakannya. Contoh, 1/2 ditambah 2/3, maka dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya seperti apa sih? Ya, kita lihat ya. Caranya kemarin kan sudah pernah ya. 2 dikali 1 ditambah 1. Maka hasilnya 3/2. Lalu 3 dikali 2, 6. 6 tambah 1. Maka hasil 7/3. Jelas ya, penyebutnya berbeda. Maka dari itu, kita dicari dulu KPK-nya. KPK-nya ternyata di antara 2 dan 3 yaitu 6. Jadi, hasilnya penyebutnya 6. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Lalu 6 dibagi 6, 1. 1 kali 3, 7. 1 kali 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 7, 14. Sudah sama penyebutnya ya. Ingat, sudah Ibu jelaskan di samping tuh di slide-nya ada 9 diperoleh dari 6 dibagi 2 dikali dengan 3. Sama dengan 14 ya. 14 diperoleh dari 6 dibagi 3 dikali 7. Oke, maka hasilnya karena penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya 23/6. Bisa kita ubah kembali menjadi pecahan biasa dengan cara pembagian ya. Nih, dilihat nih. Kalau bisa kita mau ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran nih. Dengan cara 23 dibagi 6 dapatnya kan 3, sisanya 5. Maka jawabannya 35/6. Itu cara mengubah pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi senyaman kalian membuatnya seperti apa? Apakah perlu diubah ke pecahan biasa dulu ataupun tidak? Ya, untuk selanjutnya yaitu penjumlahan desimal. Yang ini paling gampang, tapi caranya gimana ya? Caranya harus posisinya harus tepat.
31,15 ditambah 104,03, kita pakai bersusun ke bawah. 31 paling bawah ya, karena dia masih nilainya puluhan, kita ambil yang ada ratusannya. 104,03 ditambah 31,15. Lalu kita jumlahkan saja. 3 ditambah 5 8, 0 ditambah 1 1, 4 tambah 1 5, 0 tambah 3 3, maka jawabannya 135,18. Mudah ya, hanya butuh ketelitian yang ekstra, karena untuk posisi komanya harus sama, atas dan bawahnya harus sama ya posisinya. Lalu contoh yang kedua, 3,85 ditambah 8,352. Caranya kita susun ke bawah lagi dengan cara 3,585 ditambah 3,352. Kita lihat posisinya, 2 tidak ada teman, maka tinggal diturunkan saja. 5 ditambah 5, 10, 0 tulis, satunya ditaruh. 1 tambah 8, 9, 9 ditambah 3, 12, 2-nya ditaruh, satunya disimpan. 4 ditambah 8, maka hasilnya 12. Jadi jawabannya yang diperoleh yaitu 12,202. Mudah ya untuk desimal, akan sulit kalau kalian tidak menempatkan posisi tanda komanya. Untuk desimal itu posisi komanya harus sama atas dan bawah. Lanjut, untuk penjumlahan persen. Untuk yang persen nih, 21% ditambah 76%. Tidak perlu bingung, tinggal langsung menjumlahkan aja. 21 ditambah 76, maka hasilnya 97%. Nah, untuk yang keempat yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Misalkan ibu punya soal, hitunglah hasil penjumlahan 2/3 ditambah 1/5 dalam bentuk desimal. Berarti kita tinggal mengubahnya dalam bentuk desimal aja nih. 1/5-nya kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. 1/5 kita peroleh untuk jadi pecahan biasa yaitu 5 dikali 1 ditambah 1. Jawabannya 6/5. Nah, untuk bentuk desimalnya caranya 6/5 itu 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 ternyata hasil 1,2 ya. Sudah diketemukan 1/5 yaitu hasilnya 1,2. Maka 2,3 ditambah 1/5 atau sama dengan 2,3 ditambah 1,2, hasilnya 3,5. Mudah ya? Ya, oke, kita lanjut slide selanjutnya yaitu catatan yang perlu kalian ingat. Untuk catatan yang harus selalu diingat, ubahlah bentuk pecahan yang kalian anggap paling mudah. Kalian bisa memahaminya yaitu dengan cara apa? Lalu jika sudah jumlahkan kedua bilangan tersebut kalau tandanya. Karena kali ini pelajarannya penjumlahan, lalu kita jumlahkan saja ya. Paham ya untuk materi kali ini? Alhamdulillah kalau paham. Oke. Nah, ternyata sudah tidak ada materi lagi. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang ibu berikan selalu bermanfaat untuk kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.